Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. How are you today? I hope you're fine, always healthy and happy. So, welcome back to our English class with me, Mem Yuni, every Thursday. Today, we are going to practice the English test. So, the title is Let's Practice Your English Test. Are you ready to study right now? Very good. But before we are enter in the next slide, I would like to remind you the most important thing to take care of your health protocol, especially when you are in the classroom. The first time you have to check your temperature and you have to wash your hands with the soap. After that, always put on your mask. Usually take care your physical distancing and do not sharing anything each other to your friends. Okay. Next. Okay, this is Pelajar Pancasila. There are six concepts from Kemendikbud. Okay, you have to take more attention to this concept and harus mendalaminya because our semboyan in Indonesia is Pancasila. So the first time you have to know, kalian harus mendalami bagaimana caranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan untuk global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, harus selalu kreatif. Okay, so let's check it out, our slide. Our learning objective, the students will learn to exercise the English test in 2KD. Describing people, animal, things, place, and descriptive text. Descriptive text, ya. Jadi harus diingat bahwa KD kita di semester ini yang kita baru pelajari adalah describing people, animal, things, menggambarkan orang, kemudian binatang, kemudian hal benda-benda mati, tempat, dan membuat sebuah descriptive text menggambarkan hal yang sama seperti yang di atas tadi saya sebutkan. Lalu memahami materi-materi bahasa Inggris tadi. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk mendapatkan skor yang baik di semester PTS nanti. Okay? So the first time you have to read carefully the text, ya. This text for number 1 until 3. Jadi kamu baca terlebih dahulu teks berikut ini, pahami artinya. Kemudian kamu kerjakan question number 1 until 2. Until 3, 1 sampai 3, ya. Okay. What does the text tell us about? Teks di atas berbicara tentang apa? Ya, how many parts does the backpack have? Berapa bagian tas yang tas miliki, ya? Berapa bagian di dalam tas yang dimiliki? Kemudian, where does the writer put his bottle? Ya, di mana si penulis meletakkan botolnya, ya? In the bla 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 part of the backpack, ya. First yang pertama, third yang ketiga, fourth yang keempat, second yang kedua, ya. Jadi kamu pahami dulu artinya, baca dulu, pahami teksnya, kemudian harus tahu dulu artinya, lalu kamu bisa mengerjakan teks question number 1 until number 3. Next, for number 4, ya, untuk nomor 4, perhatikan gambarnya, lalu
kamu harus tahu arti dari pertanyaan berikut ini, ya. This mobile phone is sophisticated, ya. Jadi lengkap, ya, bisa mendeskripsikan maksudnya gitu. It bla 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 complete features, ya. Di bawah ini adalah bentuk kata kerja have. Nah, it itu yang tepat menggunakan apa, ya? Ada 4 pilihan. Has, have, do not have atau doesn't have, ya. Oke, jadi kamu harus perhatikan betul pertanyaannya. Oke, yang kelima ada dialog antara Ron dan Jack, ya. I usually, dilihat ya, what do you usually do after school? Apa yang kamu lakukan setelah sekolah? Apa yang kita lakukan setelah selesai sekolah? Ya, kamu pikir sendiri, cari tahu artinya, dan itu jawabannya. Kemudian, next, for question number 7 until 10, you have to you have to read carefully this text, ya. The text below. Jadi kamu harus baca baik-baik teks berikut ini, pahami artinya, kemudian kamu bisa menjawab pertanyaan number 7 until number 10. The text mainly tells us about, jadi teks di atas itu apa kalimat utamanya tentang apa. Number 8, what is the bed like? Tempat tidurnya seperti apa? Number 9, where is the location of the desk lamp? Di mana letaknya meja lampu? What is the function of the alarm clock? Apakah fungsi dari jam alarm, ya? Kamu baca dulu according to the text. Jadi pertanyaan berikut ini jawabannya sesuai dengan teks yang tadi, ya. Kemudian number 11, kamu harus perhatikan betul sentence yang paling tepat di bawah ini, ya. Yang betul yang mana? Ya, kita menggunakan present tense, masih present tense. Ya. Number 12, the car is tall. Perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian apa yang dimilikinya, ya? Bagaimana kita menyatakan memiliki, mempunyai pada sebuah mobil, ya? Kata apa yang paling tepat? Apakah A, B, C, or D? Ya. For number 13, nah ini penggunaan kata kerja dalam present tense yang tepat seperti apa? Sama dengan number 14. Begitu juga dengan number 15. Kita masih menggunakan present tense yang tepat. Seperti apa? Lihat ya nak, subjeknya untuk 13, the vacuum cleaner, itu subjeknya single. 14, crocodiles, ada S di belakang, berarti subjeknya plural, jamak. Kalau plural jamak, bentuk kata kerjanya seperti apa? Kemudian, which sentences is correct? Number 15, itu juga ada 2 orang, berarti plural, Ihsan and Akbar. Jadi, kata kerja yang tepat digunakan yang mana? Kemudian, for number 16, this is the blank for number 1 until 3. Jadi di bawah ini untuk nomor 16, 17, 18 mengisi blank nomor 1, 2, dan 3. Jadi 16 untuk nomor 1, 17 untuk nomor 2, 18 untuk nomor 3, ya. I want to describe bla 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 bla. Nah, gunakanlah kata sifat untuk mendeskripsikan orang, ya. Okay, appearance, right? The appearance of people, seperti apa, ya. Kan kita sudah pelajari semua. Kemudian the following text for the question number 19 until 20. Jadi teks di bawah ini untuk nomor 19 sampai 22. Ya, baca dengan baik, perhatikan gambarnya baik-baik, lalu pahami artinya, kemudian kamu jawab pertanyaannya according to the text. Ya, you have to answer the question
refers to the text. Oke, jadi pertanyaannya tidak akan keluar dari konteks teksnya ya, supaya kamu dapat jawabannya. Oke, kemudian following text is tadi 19 sampai 22, perhatikan pertanyaannya ya. Kemudian untuk lalu kamu temukan jawabannya sesuai dengan teks yang tadi. Nah, untuk nomor 23 sampai 25 ya, di sini ada teks, oke, the short text, ada teks pendek. Nah, kamu baca dengan baik, lalu kamu jawab pertanyaannya, pilih jawabannya yang tepat according to the text ya, sesuai dengan teks yang di atas. Nomor 26, 27, 28. Okay, for 26, 27, 28, 29, and 30, kamu memilih kata kerja yang tepat. Penggunaan kata kerjanya masih menggunakan present tense ya. Nah, kuncinya adalah perhatikan subjeknya. For example, contohnya 26, the bucket ya. Can, nah ini gunakan kata kerja bentuk pertama. Karena ini kata kerja bentuk pertama ya, the bucket. Oke. Kata kerja bentuk pertama berarti tidak boleh ditambahkan s atau bentuknya id atau kayak ing. Nah, kamu pilih yang mana? Oke. For 27 until 30, ini adalah bentuk kata kerja present tense. Jadi be careful, you have to be attention. Ya, harus perhatikan dengan baik. So you can get the correctly answer. Jadi kamu bisa mendapatkan answer yang tepat. Right? Okay. So, I will tell you the way to do the exercise. Bagaimana cara melakukan exercise ini. Okay? Write on the sheet. Jadi, tulis di buku. Okay? Write on the sheet. Sorry, not buku. Write on the sheet the question and your choice answer with complete sentence on each number. Jadi tulis di kertas lembar pertanyaannya, lalu pilihan jawabanmu dengan kalimat yang lengkap di setiap nomornya. For example, number 1, A, apa isinya? Ya, kalimatnya apa? Contohnya kamu milih A, nomor 1A, kalimatnya itu apa? Jadi harus ditulis ya. Setiap angka nomor for each number, okay, for each number questions, you have to put your correct answer, okay, your correct answer with this complete sentence, right? Kemudian, collecting time will be announced later. Jadi, pengumpulan tugasnya akan diinformasikan kemudian. Oke, yang penting kamu kerjakan supaya semoga nilai kamu, di PTS memuaskan dan mendapatkan nilai yang baik. Okay, I think that's all for today. I hope you understand what I explained to you. Good luck in your exams. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.